Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga sahabat-sahabat ada dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya di channel Sudiana Channel. Terima kasih sahabat-sahabat sudah bergabung dan menyaksikan konten ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe channel saya ini. Dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang perbedaan mencuci dan dry clean. Kebetulan seperti biasa saya sudah menyiapkan suatu konsep dan sumbernya adalah dari hasil laporan saya ketika saya dulu mengikuti pendidikan di bidang kelaundryan sekitar tahun 2007 lalu. Ini arsip saya. Kenapa saya membahas topik ini? Karena dalam perkembangannya di masyarakat sering terjadi kesalahpahaman pengertian tentang dry clean. Sahabat-sahabat, saya akan membahas tentang mencuci, tapi mencuci di sini saya batasi tentang mencuci baju atau ruang lingkup baju, ruang lingkup laundry. Jadi sahabat-sahabat bisa dibedakan pengertian mencuci dan dry clean. Sebenarnya mencuci dan dry clean itu adalah bagian dari laundry. Laundry itu sendiri terbagi ke dalam 3 bagian besar, yaitu ada laundry hotel, ada laundry rumah sakit, dan laundry komersial. Nah, di dalam laundry hotel itu terdapat layanan dry cleaning atau dry clean. Sedangkan dalam laundry komersial, baik itu yang kiloan, terutama yang kiloan yang di rumah-rumah, yang di rumahan atau skala rumahan, itu kalau ditelusuri itu pengertian dry clean itu sendiri sangat rancu, kecuali dry laundry yang memang profesional menyediakan mesin dry clean. Jadi secara pengertian, mencuci itu sendiri adalah suatu proses pencucian baju yang menggunakan media pembasah air. Sekali lagi air. Sedangkan dry clean adalah proses pencucian material tertentu yang menggunakan media pembasah solvent atau minyak. Pada umumnya solvent ini adalah kimia PCE atau VCE yang singkatan dari perchlorethylene. Akan tetapi dalam perkembangannya solvent ini telah ditemukan suatu minyak yang ramah lingkungan, yaitu hidrokarbon. Sedangkan solvent atau perchlorethylene itu kalau terhirup itu sangat kuat baunya, sehingga apabila tidak menggunakan respirator itu dapat mengganggu kesehatan tubuh kita, terutama paru-paru dan saluran pernapasan. Sedikit saya ulas pengertian mencuci. Tadi setelah disebutkan bahwa mencuci itu asal katanya dari kata wase, dari bahasa Sanskerta, kemudian menjadi wisuh bahasa Jawa, dan wasuh dalam bahasa Sunda. Sahabat-sahabat, kenapa baju itu perlu dicuci? Karena seperti kita ketahui, setelah beraktivitas tubuh kita mengeluarkan keringat, mengeluarkan bau. Otomatis keringat dan bau itu mengundang bakteri-bakteri tertentu yang mengakibatkan
baju kita bau, dan bahkan apabila kelamaan tidak dicuci menimbulkan rasa gatal-gatal di kulit, sehingga proses mencuci itu sendiri adalah dalam rangka menghilangkan bakteri tertentu. Adapun cara mencuci ini sahabat-sahabat bisa dilakukan dengan cara manual, yaitu setelah direndam kita gosok, kita sikat pakai tangan dengan sendirinya dengan tangan kita, ataupun dengan teknik mesin. Kita masukkan kepada mesin cuci, baik itu kapasitas kecil maupun kapasitas besar. Sedangkan mesin cuci itu sendiri terbagi dalam dua golongan besar, yaitu berdasarkan cara memasukkan pakaian atau loading. Ada yang caranya dijatuhkan atau drop loading, ada juga yang dimasukkan dari pintu depan atau front loading. Sedangkan dalam mencuci itu dari yang digunakan di mesin cuci itu, apabila di dalam laundry hotel atau laundry komersial tidak hanya deterjen. Kalau di rumah-rumah kita dalam mesin cuci biasanya digunakan deterjen dan softener atau pewangi. Sedangkan di laundry hotel, laundry kapal ataupun laundry komersial itu digunakan kimiawi seperti alkali, deterjen, softener ataupun pengasaman. Ini dalam rangka menghasilkan cucian yang optimal. Dan sahabat-sahabat, sebelum mencuci sahabat-sahabat sebenarnya sahabat-sahabat harus melihat kode dalam baju. Biasanya di dalam dekat kerah itu sahabat-sahabat suka melihat ada yang berbentuk wadah 30, tulisan 30, 40, ada juga yang bulatan, ada juga yang gambar kotak dan titiknya. Itu adalah tanda-tanda atau label-label yang memberikan informasi bagaimana seharusnya kita memperlakukan pakaian itu sendiri, karena pabrik sudah memberikan arahan bagaimana dalam mencuci pakaian tersebut. Contohnya dalam baju itu ada gambar wadah tulisan 30. Itu artinya baju tersebut dicuci dengan air dingin. Kemudian ada gambar seperti melilit, itu artinya baju tidak boleh diperas. Dan juga untuk bahan-bahan tertentu, misalnya sutra, wool, dan kulit, itu biasanya dicuci ataupun di dry clean, menggunakan mesin dry clean. Karena apa? Karena wool kalau terkena air kemudian terkena panas itu akan mengkerut. Sama halnya juga sutra, itu kalau misalkan terkena air kemudian terkena panas itu akan mengkerut. Sedangkan wool dan sutra itu suatu material yang sangat sensitif dan harganya mahal. Dan sahabat-sahabat, dalam pengertian dry clean ini di masyarakat ini terkadang ada kesalahpahaman. Seperti contohnya mungkin sahabat-sahabat pernah melihat dalam laundry rumahan itu tertera laundry dan dry clean. Padahal mesin dry clean ini harganya itu sangat mahal, bisa mencapai di atas 100 juta. Sedangkan kalau saya lihat, mohon maaf, kondisi laundry yang rumahan tersebut sepertinya tidak memungkinkan untuk mengadakan mesin dry clean. Karena apa? Karena satu, dari material juga pasarnya itu mungkin dari dry clean itu dari pasar golongan menengah ke atas. Sedangkan mencuci itu biasanya bisa satuan, bisa kiloan. Jadi kesalahpahamannya itu adalah terletak dari kata dry clean-nya itu. Mungkin masyarakat beranggapan bahwa layanan cuci kering, setelah dicuci dikeringkan, disetrika. Sebenarnya dry clean itu tidak seperti itu. Tapi dry clean itu adalah proses pencucian dengan menggunakan mesin khusus yang menggunakan media pembasah
solvent seperti perchloretilen seperti yang sudah saya sebutkan di muka, atau menggunakan hidrokarbon. Hidrokarbon ini sejenis kimia yang lebih ramah lingkungan daripada PCE atau perchloretilen. Kenapa? Ketika pemeliharaan mesin dry clean itu kita bisa saja tidak menggunakan respirator. Kenapa? Karena baunya tidak menyengat dan juga tidak menimbulkan efek seperti halnya solvent atau perchloretilen tersebut. Kalaupun mencuci, sahabat-sahabat, sebelum mencuci itu sebenarnya sahabat-sahabat harus memisahkan terhadap beberapa hal, seperti misalnya biasanya itu tentang warna. Sahabat-sahabat bisa memisahkan warna putih, warna terang, dan warna gelap. Kenapa? Karena hal ini untuk menghindari kelunturan. Seandainya kita mencuci langsung dalam satu wadah, itu dikhawatirkan akan terjadi kelunturan dari warna-warna yang memang warnanya luntur terhadap pakaian-pakaian yang warnanya terang ataupun putih. Jadi sahabat-sahabat sebelum mencuci itu warna dipisahkan. Kemudian apabila ada sablon, sebaiknya sahabat-sahabat membalikan sablon tersebut. Fungsinya untuk apa? Untuk menghindari kerusakan dalam gambar sablon tersebut. Sahabat-sahabat, saya akan memberikan kesimpulan dalam video saya kali ini. Pertama, sahabat-sahabat bisa membedakan antara mencuci dan dry clean. Mencuci itu adalah proses pencucian pakaian dengan menggunakan media pembasah air dan kimiawi tertentu atau deterjen tertentu. Sedangkan dry clean adalah proses pencucian yang menggunakan mesin tertentu dengan menggunakan media pembasah minyak, solvent, bisa perchloretilen atau hidrokarbon. Oke sahabat-sahabat, demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan sahabat-sahabat tentang ruang lingkup laundry ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon jangan lupa untuk mensubscribe video saya kali ini. Demikian sahabat-sahabat, sampai jumpa di kesempatan mendatang. Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.